Halo teman-teman, kembali lagi di channel Krisna Adityo. Di depan Mas Kris sudah ada satu unit digital piano yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Digital piano ini diperuntukkan untuk teman-teman yang mau belajar piano secara terfokus atau mau mendalami piano tapi berpikir dua kali untuk membeli digital piano dengan harga yang cukup mahal. Nah, kalau teman-teman dalam kondisi itu, ini adalah solusinya. Yuk, kita bahas. Oke, ini menarik, tapi di sini Mas Kris mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini, sudah subscribe channel ini. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten seputar tentang edukasi musik, edukasi piano, teman-teman bisa berlangganan dengan mengklik tombol subscribe-nya gratis. Oke, kita langsung saja mulai. Ini adalah digital piano dari brand Delta Piano dengan seri DDP 1. Piano ini menarik untuk dibahas. Karena apa? Karena ini teman-teman, harganya yang terpenting. Harganya itu untuk saat ini di bawah 5 juta, tepatnya di 4,9 juta. Teman-teman sudah mendapatkan apa saja? Yang pastinya unit pianonya, kemudian teman-teman mendapatkan stand booknya seperti ini yang bisa dilepas pasang. Mas Kris akan taruh di sini supaya pandangan kameranya jadi jauh lebih luas. Dan teman-teman mendapatkan ini loh. Ini adalah triple pedal, dan triple pedal ini berfungsi semuanya dengan baik. Harga di bawah 5 juta teman-teman bisa mendapatkan ini, dan ini movable, jadi teman-teman kalau belajar bersama dengan mentornya ini bisa lebih nyaman. Nah, build-nya juga bagus ya. Kemudian mendapatkan apa lagi? Teman-teman bisa mendapatkan stand yang terbuat dari besi. Kemudian teman-teman mendapatkan adaptornya, penutup pianonya, dan pastinya adalah garansi selama 1 tahun. Wah, ini menarik ya teman-teman. Delta ini tidak hanya membuat digital piano, dia juga membuat alat musik lain, sehingga Mas Kris bertanya kepada brand Delta ini bagaimana kalau ada mengalami kerusakan ataupun ada masalah, nah mereka bisa menyediakan spare partnya. Wow, menarik ya. Jadi sebagai konsumer itu lebih dinyamankan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian piano ini walaupun harganya di bawah 5 juta untuk saat ini, nah kita lihat nih bentuknya teman-teman. Bentuknya itu simple, minimalis, classy. Kemudian dia 88 keys, normal, touch-nya glossy, kemudian touch bagian hitamnya ini, ada teksturnya juga, ada aksen blue drum merah ini seperti grand piano gitu ya. Dan juga ini yang Mas Kris suka nih, kayunya itu build-nya bagus ya, tidak loyo gitu kayunya. Dan ini nih, finishing dari kayunya ini, dia kan bertekstur kayu ya, seperti ya tekstur kayu pada umumnya, tapi dia halus. Sehingga kalau ada debu yang menempel di sini, teman-teman tinggal lap aja gini terus sudah bersih kembali gitu. Beda dengan digital piano yang dia tekstur kayunya tuh kasar, ada kemungkinan debu juga ada nempel di situ dan harus pakai vakum. Kalau ini tinggal dilap aja gitu, udah kelar semuanya. Ini dia tombol powernya, kemudian ini ada volumenya, ya bisa ke kanan, ke kiri gitu ya, ngerasin, pelanin. Kemudian ini ada jack untuk headset gitu ya. Nah, di sini ada jack untuk adaptor, sound out, sound in. Kemudian ini untuk triple pedalnya, dan ini ada USB-nya teman-teman. Wow, menarik nih, ya. Nah, piano ini memang hadir dengan fitur yang sangat-sangat minimalis. Tapi di belakang itu ada alasan yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita nyalain dulu pianonya. Oh, sepertinya sudah menyala ya ini. Nah, itu. Oke. Wah, touch-nya berat juga ini teman-teman. Touch-nya berat.
asik ya. Suaranya oke juga di sini. Mas Kris tidak menggunakan ampli apapun. Suara ini berasal dari speaker yang ada di depan sini. Jadi Mas Kris kalau nge-review piano tidak akan memasukkan suara piano tersebut ke dalam ampli kecuali memang piano tersebut tidak built-in speaker. Nah, kita lihat velocity-nya ya teman-teman. Mas Kris akan bahas sedikit demi sedikit. Untuk digital piano murah kita lihat dulu velocity-nya. Wah, asik sih ini. Asik nih. Transisinya itu halus dia, halus banget. Jadi kalau misalnya kita menggunakan powernya, tangannya kita tuh tidak terlalu sensitif touch-nya. Ini tuh hitamnya ya, ini tuh hitamnya. Wah, nice sih, nice ini mah. Jadi kalau misalnya kita main menggunakan dinamika gitu, ini enak. Misalnya kita main lembut dulu. Wah, transisinya itu dia bisa halus. Ini di bawah 5 juta sih oke sih ya, ini ya. Nah, yang perlu teman-teman tahu, piano ini hadir dengan fitur yang super simple. Tapi tadi Mas Kris di depan pernah bilang kalau ada alasan tertentu kenapa piano ini hadir dengan fitur yang sangat simple ini. Simpelnya apa sih? Nah, seperti ini. Ini analoginya. Teman-teman tahu piano akustik? Nah, piano akustik tersebut kan dia hanya punya suara piano aja, tidak bisa diganti-ganti ataupun nggak mungkin diganti, bahkan ditranspose gitu nggak mungkin ya. Piano akustik yang didigitalkan dan diberi versi murahnya, inilah dia, Delta DDP-1. Ini hanya ada suara piano saja, tapi ada hal menarik di belakangnya kenapa Delta Piano mengeluarkan piano versi ini. Ya, yang pertama adalah teman-teman tahu digital piano di bawah 5 juta, kompetitor-kompetitornya Mas Kris tidak akan sebut di sini. Rata-rata dia menggunakan ada beberapa fitur di situ, tapi fiturnya tidak maksimal. Kita nggak tahu juga tingkat awet dan yang lain-lainnya di sana. Kalau memang piano tersebut banyak fiturnya, sehingga Delta Piano memangkas itu semua dan memberikan fitur yang betul-betul minimalis di sini untuk mengurangi resiko kerusakan itu, teman-teman. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, memang piano ini diperuntukkan untuk teman-teman yang mau fokus belajar piano, tidak terdistract dengan fitur-fitur yang ada pada piano itu, terutama transpose. Ya, sehingga orang akan niat untuk belajar bagaimana cara mempelajari tangga nada yang lain gitu ya. Dan ini adalah digital piano yang sangat bijak untuk dipilih ketika teman-teman mau belajar piano dan benar-benar terfokus untuk belajar piano dengan budget yang minim. Itu alasannya kenapa Delta Piano mengeluarkan DDP-1 ini. Dan ini adalah digital piano yang menurut Mas Kris untuk kegiatan belajar mengajar benar-benar terakomodasi dengan baik. Bobotnya berat nggak? Iya, rada lumayan. Rada lumayan berat. Dari kayu, karena kayunya keras ya, teman-teman. Oke, kemudian bagaimana impresi feel-nya saat memainkan pianonya? Kita coba sedikit-sedikit ya.
Asik juga teman-teman. Enak juga, nyaman juga. Coba kita main di full touch hitam ya. Kita main full di touch hitam. Wah, oke sih ini kalau untuk belajar ya. Oke juga untuk teman-teman menggunakan speed juga oke, dan ini build-nya bagus loh ya teman-teman. Touch-nya ini rata semua, rata semua ini, dan powernya itu balance gitu, enak kalau di jari. Oke juga di situ. Wow, dari segi performance piano ini sih untuk di harga itu menurut Mas Kris oke lah. Dan ini bisa menjadi solusi buat teman-teman yang berpikir untuk mau belajar piano tapi beli digital piano yang lain kan mahal ya. Dan ini Mas Kris sudah mencoba beberapa digital piano dari brand Delta ya. Ini juga ada DDP 3, Mas Kris sudah review di sini, dan ini adalah DDP 1. Fiturnya hanya suara piano aja, karena Delta Piano dia benar-benar mau mengurangi resiko kerusakan. Karena rata-rata digital piano dengan harga yang murah, kita tidak tahu ke depannya bagaimana nanti kualitasnya seperti apa, kayak gimana. Delta ini dia memperhatikan hal itu sehingga dia mengeluarkan digital piano dengan fitur yang sangat-sangat minimalis dan juga diperuntukkan untuk teman-teman yang mau fokus belajar piano secara utuh. Oke, gitu teman-teman. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis buat teman-teman yang kepingin DDP 1 ini. Teman-teman bisa langsung hubungi official store-nya dari Delta Piano ya, ataupun teman-teman bisa tanya-tanya di nomor yang ada di kolom deskripsi ini ya, mengenai produk-produk yang ada di Delta Piano. Tapi yang Mas Kris tahu ya, Mas Kris hanya tahu DDP 3 dan DDP 1 ini, karena di studio hanya ada ini teman-teman, dan ini diperuntukkan untuk belajar kegiatan belajar mengajar yang ada di sini. Gitu teman-teman. Oke, sehat selalu.